Selamat pagi saudara sudah dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Selang beberapa hari sudah Yesus datang ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkata Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sudah dikasih Kristus, tema yang kita renungkan hari ini, nekat karena percaya. Membaca Injil hari ini, kita terkagum dengan kekentalan relasi orang-orang yang membawa si lumpuh pada Yesus. Mereka berusaha sedemikian rupa, bahkan melakukan tindakan yang bisa mendatangkan amarah pemilik rumah. Mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Tindakan ini sungguh nekat. Mengapa mereka melakukan itu? Mereka begitu karena percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan si lumpuh itu. Kekentalan persaudaraan dan kepercayaan membuahkan kesembuhan pada si lumpuh. Kesembuhan si lumpuh menggerakkan kekaguman dan kepercayaan banyak orang lain, bahkan mereka yang awalnya menentang. Penampilan Yesus depan publik untuk melaksanakan karyanya mendapat reaksi dari orang yang menyaksikannya. Ada 2 macam reaksi. Pertama, percaya dan menanggapi dengan gembira. Hal ini dilakukan oleh keempat orang yang berusaha masuk dengan membawa orang lumpuh itu kepada Yesus untuk disembuhkan. Mereka percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Sikap percaya penuh ini membawa berkat. Orang sakit ini sembuh berkat imannya dan iman para pengusung kepada Yesus. Kedua, tidak percaya dan memandang kehadiran Yesus dengan sinis dan mengamat-amati untuk mencari dan menemukan kesalahan Yesus dalam karyanya. Hal ini dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Saudara sudah terkasih, kita pun seringkali memiliki sikap dan perilaku hidup yang mirip
dengan kelompok orang yang mengusung si lumpuh dan orang Farisi yang kurang percaya, bahkan sinis terhadap karya kasih orang lain. Melalui kita, Tuhan dapat melaksanakan kehendak-Nya untuk menyembuhkan orang yang lumpuh, baik lumpuh rohani maupun lumpuh jasmani. Kita perlu membangun dan terus menguatkan kekentalan persaudaraan iman di antara para pengikut Kristus. Ketika kekentalan persaudaraan itu terwujud, maka banyak hal yang sekiranya tidak mungkin terjadi akan terwujud. Kadang diperlukan kenekatan tertentu agar tercapai apa yang diinginkan. Kekentalan ini yang menjadi kesaksian yang bersinar dan menggerakkan orang untuk mengimani Kristus. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat jika kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.